Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kejadian 50 ayat yang ke-19 sampai 21. Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka, dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Judul renungan kita hari ini adalah Berjalan dalam Kasih Karunia Tuhan, ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat suara kasih, sebab aku inikah pengganti Allah? Kata Yusuf bertanya kepada saudara-saudaranya, seandainya ia memiliki karakter yang buruk, dia bisa memainkan peran sebagai orang yang berkuasa, dan menggantikan peran Tuhan. Pembunuh kasih karunia, atau orang yang menghalangi kasih karunia Tuhan, dialami oleh orang lain, yang akan melakukan hal yang berlawanan dari yang Yusuf lakukan. Yusuf menolak untuk melakukan itu. Dia tidak melakukannya. Di awal pada pertemuannya kembali dengan saudara-saudaranya, dan dia tidak melakukannya ketika ayahnya meninggal dunia. Dalam ketaatannya kepada Tuhan, dia dipimpin oleh belas kasih yang lembut, saat dia mengkomunikasikan kasih karunia Tuhan. "Aku inikah pengganti Allah?" Dia bertanya kepada saudara-saudaranya, dengan mengatakan sebenarnya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Yusuf tidak pernah berdiri lebih tinggi dari saat ini dalam hidupnya, seperti yang akan dikatakan Winston Churchill,
itu adalah saat terbaiknya Yusuf. Jagalah hatimu, ketika kamu memiliki kekuasaan untuk membuat orang lain merasa bersalah. Tolak untuk mengintimidasi orang yang telah melakukan kesalahan. Ingat ayah dari kisah anak yang hilang. Lebih baik lagi, ingatlah Yusuf yang berkata, "Jangan takut." Dia menghibur saudara-saudaranya dengan penuh kasih. "Aku akan mengurus kamu dan anak-anakmu." Hiduplah dengan dipimpin oleh kasih karunia. Hal ini sangat penting, karena menggambarkan Yusuf, yang seperti Kristus, memiliki kasih yang tidak akan terbatas. Yusuf dipimpin oleh kasih karunia. Dia berbicara karena kasih karunia. Dia mengampuni karena kasih karunia. Dia melupakan kesalahan orang karena kasih karunia. Dia mencintai karena kasih karunia. Dia diingat karena kasih karunia. Dia menjadi penyedia karena kasih karunia. Sahabat Suara Kasih, karena kasih karunia, ketika saudara-saudaranya membungkuk di hadapannya dalam ketakutan, dia dapat berkata, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Marilah kita renungkan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi.
Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.